Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Toto Prihadi. Kali ini kita akan bicara tentang teknik dasar analisis keuangan. Seperti diketahui, salah satu kesulitan dalam analisis adalah melakukan perbandingan jika datanya hanya satu. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan minimal dua data, sehingga ada dua data yang bisa diperbandingkan dan lebih mudah buat kita untuk mengambil kesimpulan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan beberapa perbandingan sehingga nantinya ada dua data minimal yang bisa diperbandingkan sehingga kita bisa mengetahui perbedaan atau perkembangan dari suatu kondisi. Dalam hal ini terdapat tiga analisis yang akan saya gunakan sebagai contoh. Yang pertama, analisis internal. Yang kedua, analisis eksternal. Dan yang terakhir adalah analisis tentang kesesuaian. Baik, sekarang kita lihat kondisi perusahaan yang sekarang. Ada dua kemungkinan kalau secara internal kita bandingkan. Yang pertama adalah kalau kita bandingkan dengan kondisi perusahaan sebelumnya, atau kita bandingkan dengan rencana perusahaan, atau anggaran perusahaan, atau target perusahaan. Analisis ini adalah analisis yang paling mudah dari sisi datanya, karena semua data ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh begini, saat ini perusahaan memperoleh laba sebesar 11 miliar, sementara kalau dilihat dari rencananya adalah 12 miliar, dan laba tahun lalu pencapaiannya adalah 10 M. Jadi ada tiga data seperti ini. Kemudian kita bisa melihat secara mudah perbandingan dari dua kondisi itu. Yang pertama adalah antara kondisi perusahaan yang sekarang dengan kondisi perusahaan sebelumnya. Kita bicara kemajuan atau progres. Dibanding tahun sebelumnya, maka laba tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, atau meningkat 10% dari 10 M menjadi 11 M. Tetapi apabila kita melihat target laba tahun tersebut, nilainya adalah 12 M, perusahaan hanya mencapai 11 M. Jadi, jika dibandingkan dengan target yang seharusnya, maka kinerja perusahaan tahun ini masih di bawah target. Jadi kita bisa simpulkan di sini, walaupun kinerja perusahaan masih di bawah target 1 M, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja perusahaan sudah meningkat sebesar 10%. Berikutnya adalah analisis eksternal. Pada analisis ini, kita membandingkan data perusahaan yang sekarang dengan data yang ada di luar sana. Dalam contoh ini, kita akan membandingkan data perusahaan dengan data rata-rata industri dan perusahaan benchmark. Perusahaan benchmark adalah perusahaan yang dijadikan acuan untuk kinerja, biasanya performanya jauh lebih baik dari perusahaan kita sendiri, sehingga memacu semangat kita untuk mencapainya. Sebagai catatan di sini, data ini memerlukan usaha untuk mencarinya, karena data itu ada di luar sana. Bisa jadi kemungkinan kita malas mencarinya. Kemungkinan yang kedua adalah kita tidak berhasil menemukannya karena memang tidak ada. Ini salah satu kondisi yang mungkin dihadapi. Tapi intinya adalah kalau data itu ada, maka kita bisa membandingkan analisis eksternal ini antara perusahaan dengan data yang di luar sana. ROI perusahaan 10%, sementara industri rata-ratanya 9%. Sehingga bisa dikatakan di sini ada selisih 1% antara ROI perusahaan dan ROI industri. Sementara kalau kita di pemimpin pasar itu mencapai 12%. Jadi bisa dikatakan di sini, apabila dibandingkan ROI perusahaan dengan rata-rata industri, maka kinerja perusahaan sedikit lebih baik. Tetapi karena kita memilih benchmark untuk memicu semangat kita, biasanya perusahaan benchmark itu performanya seringkali lebih baik.
Sehingga kalau kita lihat di sini masih di bawah 2%. Jadi kita bisa simpulkan di sini, walaupun kemampuan perusahaan sudah di atas rata-rata industri, tetapi jika dibandingkan dengan pemimpin pasar, masih di bawah kemampuan pemimpin pasar sebanyak 2%. Kemudian kesesuaian. Ini biasanya terkait dengan peraturan. Misalnya, kita perusahaan BUMN yang punya target kinerja tertentu, atau misalnya kita ingin melakukan rating untuk obligasi mau kita terbitkan. Nah, di sini kita menghadapi aturan-aturan yang berbeda untuk BUMN maupun untuk rating tersebut. Baik, ini biasanya terkait dengan tingkat target dari level perusahaan tersebut. Misalnya begini, ada perusahaan tertentu yang levelnya belum terlalu tinggi, sehingga targetnya pun belum terlalu tinggi. Baik itu menyangkut kinerja BUMN maupun rating obligasi yang mau dicapai. Misalnya begini, kondisi utang dan ekuitas perusahaan terlihat rasionya adalah 4 kali. Debt to equity-nya adalah 4 kali, sementara kalau kita lihat dengan rasio yang mirip, karena modal sendirinya di sini berarti 1/4 dari utang, kita bisa katakan di sini 20/100% ya. Sehingga di sini modal sendiri adalah 20% dari total aset. Kemudian kalau debt to equity ratio pada 4 kali, misalnya berada pada level double B+. Sehingga di sini apabila dilihat dari kondisi kesehatan BUMN, terlihat bahwa ranking kita antara 3 dan 4 dari 10 yang paling tingginya. Sementara kalau kita lihat di sini, apabila tujuan kita memperoleh investment grade, berarti minimum triple B, maka perusahaan masih di bawah investment grade. Jadi salah satu sarannya, misalnya di sini adalah memperbaiki grade-nya sehingga kita bisa mencapai triple B. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur utangnya sudah cukup berat, sehingga untuk mencapai grade yang lebih tinggi, kita harus membenahi struktur modalnya, salah satunya adalah dengan penambahan ekuitas. Demikian contoh analisis teknik dasar dalam analisis keuangan. Saya Toto Priadi, sampai ketemu pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.